dosa riba yang paling ringan adalah setara dengan berzina dengan ibu kandung. Pernyataan ini tentu sangat keras dan membuat kita terkejut, namun sesungguhnya itulah peringatan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar kita benar-benar menjauhi dosa riba dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk lebih jauh, marilah kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan riba. Riba dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kenaikan. Dalam konteks ekonomi, riba merujuk pada praktik mengambil keuntungan yang tidak sah dari transaksi keuangan. Dalam Islam, ada dua jenis riba yang dilarang, yaitu riba an-nasi'ah dan riba al-fadl. Riba an-nasi'ah adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran, sementara riba al-fadl adalah riba yang terjadi akibat pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang. Riba dilarang karena prinsip dasar Islam dalam muamalah adalah keadilan. Setiap transaksi keuangan harus memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dieksploitasi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengharamkan riba, dan ini tercantum dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Itu adalah karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah 275. Dosa riba adalah dosa yang sangat serius dan berat dalam pandangan Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dengan keras tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik riba. Allah menganggapnya sebagai salah satu bentuk ketidakadilan dan penindasan. Ketika seseorang terlibat dalam praktik riba, dia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah peringatan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, riba itu memiliki 73 cabang, yang paling ringan di antaranya adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Hadits riwayat Muslim. Hadits ini memberikan gambaran yang sangat kuat tentang betapa besar dosa riba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan perbandingan yang sangat berat untuk menunjukkan betapa mengerikannya dosa riba. Bahkan, dosa riba yang paling ringan pun disamakan dengan berzina dengan ibu kandung. Sebuah perbandingan yang sangat simbolis dan mencerminkan betapa besar akibat yang ditimbulkan oleh praktik riba dalam kehidupan seseorang. Hadirin yang saya hormati, perbandingan antara riba dan zina dalam hadits ini bukanlah tanpa alasan. Keduanya memiliki dampak yang sangat merusak, baik bagi individu maupun masyarakat. Zina adalah dosa besar yang merusak kehormatan individu dan keluarga. Begitu pula dengan riba, yang merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat. Riba, sebagaimana zina, menciptakan ketidakadilan. Dalam riba, seseorang yang terlibat dalam praktik ini cenderung untuk merugikan orang lain, mengambil keuntungan dari keadaan orang yang membutuhkan, dan menjadikan orang lain berada dalam ketergantungan yang sangat buruk. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin besar, yang pada gilirannya merusak kesejahteraan masyarakat. Riba juga mengarah pada pemiskinan secara sistematis. Orang yang terjebak dalam praktik riba akan terus-menerus dihantui oleh hutang, dan seringkali mereka tidak dapat membayar hutang tersebut karena bunga yang terus berkembang. Ini menciptakan ketidakadilan yang semakin dalam, yang pada akhirnya merusak kehidupan sosial dan ekonomi. Hadirin yang saya muliakan, dosa riba tidak hanya berdampak buruk bagi individu yang terlibat dalam praktik tersebut, tetapi juga memiliki akibat yang sangat besar di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia, praktik riba dapat merusak hubungan sosial, menghancurkan ekonomi keluarga, dan bahkan merusak keharmonisan masyarakat. Ketidakadilan yang ditimbulkan oleh riba akan membuat kehidupan ekonomi menjadi tidak seimbang, dan yang paling dirugikan adalah orang-orang yang lemah dan tidak mampu. Di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik riba. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang menulisnya, dan yang menjadi saksinya. Hadits riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa riba dalam pandangan Islam. Allah tidak hanya melaknat pelaku utama riba, tetapi juga mereka yang turut terlibat dalam proses tersebut, baik sebagai pemberi riba,
penerima riba, maupun sebagai saksi yang menyaksikan transaksi yang tidak adil tersebut. Sebagai umat Islam, kita wajib untuk menjauhi segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghindarinya. 1. Menjaga kejujuran dalam transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus berdasarkan kejujuran dan saling menguntungkan. Jangan pernah memanfaatkan keadaan seseorang untuk keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah. 2. Menghindari utang dengan bunga. Sebisa mungkin, hindarilah utang yang mengandung bunga atau riba. Jika memang terpaksa harus berutang, carilah cara yang tidak melibatkan riba, seperti melalui lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 3. Belajar tentang ekonomi Islam. Sebagai umat Islam, kita harus mempelajari konsep ekonomi Islam yang bebas dari praktik riba dan mengedepankan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh umat. 4. Bersedekah dan berzakat. Salah satu cara terbaik untuk membersihkan harta dari unsur riba adalah dengan bersedekah dan membayar zakat. Ini akan membersihkan hati dan harta kita dari ketamakan dan praktik yang merugikan orang lain. Dosa riba adalah dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam, bahkan dosa riba yang paling ringan sekalipun disamakan dengan dosa berzina dengan ibu kandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan keras agar kita menjauhi praktik riba, karena dampaknya sangat merusak, baik bagi individu maupun masyarakat. Semoga kita semua dapat menjaga diri kita dari dosa riba dan senantiasa menjalankan muamalah yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.